Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya nih hari ini? Baik. Masya Allah, luar biasa. Tangan berkelas. Pada hari ini Bapak ingin memberikan pelajaran kepada kalian terkait apa itu? Tunggu dulu. Jadi pertama kita akan mengecek kehadiran tim. Berdoa terlebih dahulu. Kepada salah satu Ahmad. Ibnu, Pak. ketua kelas, Ahmad. Jaki, ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Jaki selaku ketua kelas yang sudah berikhlas. Semoga dengan kita berdoa di pagi hari, kita semua hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Absen pertama, Rahma Daryati. Oh, hadir, bagus. Terus, Serli. Hadir. Terus Najwa Amelia. Agak saya dulu. Terus Ria Kurniasi. Terus Marleta. Ah, Sebastian Giraldo. Hadir, Pak. Aisyah. Ibnu. Hadir, Bapak. Ahmad Jaki. Ya benar dong. Hadir, Pak. Saya akan tulis. Oke. Terus Wan Delisa. Kayaknya ada kurang satu orang. Siapa ya? Mas sudah ready kata Kaiba. Oh, Dia sakit, Pak. Kemarin dia videoin ke grup katanya dia makan Indomie Pak yang pedas tidak. Mutabir dia Pak. Dia berak-berak Pak. Jadi kemarin dia mutabir Pak di kelas Pak. Jadi dia ini sebenarnya paling buruk Pak. Katanya dia Banyak ya. Kemarin mau kali dia Pak. Nah, mari sama-sama kita doakan semoga Dedi cepat sembuh ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Bapak mau anak-anak itu berdiri semua. Berdiri. Pak boleh tidak berdiri? Boleh, harus berdiri. Pak. Ayo. Kita mau menyanyikan lagu Saya, Pak. Kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ada yang tahu nggak, Pak? Tahu lagu Indonesia Raya, Pak. Bapak mau satu orang untuk memimpin lagu ini sampai mau. Ica Pak, Ica. Najwa. Pak jangan dia Pak, dia terus. Ah iya Pak, iya Pak. Ra,
lain ini. Alhamdulillah. Nah, jadi tujuan pelajaran pertama. Itulah Bapak. Maaf. Jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak diharapkan dapat menjelaskan arti dari sesuatu yang membuat benda bisa bergerak ataupun berubah dengan masa yang sederhana. Kemudian yang kedua, selanjutnya anak-anak diharapkan dapat menyebutkan berbagai jenis sesuatu yang membuat benda di sekitar kita bisa bergerak, berubah ataupun melakukan aktivitas. Nah, dari sesuatu ini ada istilah lain yang nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut setelah ini maksud Bapak. Oke, kemudian kita lanjut ke diskusi terlebih dahulu. Nah, jadi diskusi apa itu? Jadi pertanyaan dari Bapak. Pasti waktu pagi hari kalian pernah menyalakan lampu ataupun kipas di rumah. Pagi lah kita. Jadi pakai lampunya waktu siang aja. Rumahnya jauh Pak. Yang pakai pelita Pak. Rumahnya jauh Pak. Listriknya nggak ada di rumahnya. Bohong Pak. Pakai lampu Pak. Pak dia bohong. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa membuat lampu atau kipas itu bisa menyala? Lampu. Apa yang dipencet? Oh, tombol itunya dipencet. Karena ada listrik Pak. Oh iya betul. Coba kalian betul. Karena ada PLN. Ya. PLN. Apa itu PLN ya? Tahu, ada orang biasa perbaiki kabel namanya PLN. Oh, gitu. Bohong Pak. Ini tapi tak pernah lihat dasar. Nah, jadi apa yang anak-anak sampaikan terkait bagaimana si lampu atau kipas menyala tadi itu bisa menyala itu benar, tidak ada salah. Cuman hal-hal yang dimakan ini adalah nanti yang akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Nah, seterusnya Bapak akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi, ada yang pernah menjemur baju sini? Bajunya berapa orang kakaknya? 2 orang. Tiga. Jadi kamu ngapain di rumah? Jadi kamu ngapain di rumah? Kamu pasti kayak gila ya. Aisyah, kamu aku tahu kamu. Ingat ya, kita masih ngapain. Nah, menurut anak-anak nih, jika kalian menjemur baju di bawah matahari, kenapa baju bisa menjadi kering? Karena panas. Karena ada matahari. Betul, karena ada matahari dan juga ada panas yang menyertainya. Kok bisa panas? Hah? Kok bisa panas, Pak? Matahari kan menghasilkan panas. Makanya belajar yang benar benar. Iya kan semua ya. Nah, selain itu, sekarang anak-anak tadi udah ada yang sarapan belum dari rumah? Pakai perut. Nah, yang belum apa yang kalian rasakan pada badan kalian? Lemas? Atau gimana? Lapar kan? Nah, jadi kenapa kalian bisa lemas karena sarapan? Karena kita di dalam tubuh kita ini belum ada tenaga yang mengisi badan kita, jadi hal tersebut bisa membuat kita menjadi lemas. Nah, kemudian kenapa lampu ataupun kipas tadi bisa menyala dan juga kenapa menjemur baju di bawah matahari baju
itu disebabkan oleh adanya suatu tenaga ataupun energi. Nah, jadi energi itu merupakan suatu kegiatan yang penting bagi kita, bagi kehidupan manusia, karena tanpa adanya energi kita tidak bisa hidup secara optimal di muka bumi ini. Nah, agar anak-anak bisa lebih paham terkait apa sih energi itu, apa sih bentuk-bentuk energi yang ada sekitar kita, nah Bapak akan mengasih kalian EKPD. Ada tahu EKPD apa? Nggak tahu. Nah, pinter. Sebelumnya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu terkait teknik pengerjaan EKPD ini. Nah, jadi di lembar pertama ini anak-anak silakan isi nama kalian beserta nama-nama anggota kelompok kalian. Nah, jadi anggota kelompoknya ini nanti ada 2 kelompok yang isinya 3 orang dan ada 1 kelompok yang isinya 4 orang. Terus di dalamnya nanti kalian akan mengisi lembar pekerjaan. Nah, jadi ini ada 3 tabel yang dimana kali ini ada berisi 6 aktivitas yang biasalah kalian kerjakan di rumah sehari-hari. Terus nanti ada 2 tabel kosong, ini nanti kalian isi sesuai dengan perintah yang ada di EKPD ini. Udah paham? Paham. Nah, untuk waktu pengerjaannya Bapak kasih waktu sekitar 25 menit. Oke, Pak. Sudah siap dengan pulpennya? Siap. Bagus. Nah, sekarang untuk kelompok ini, mau kayak mana kelompoknya? Bapak pilih. Nah, untuk ini Eta, Ria, dan Gerard itu jadi 1 kelompok 3 orang. Ya. Wah, kayak mana? Katanya apa? Oke, kita berikan apresiasi dulu untuk teman-teman yang sudah maju. Sekarang untuk EKPD-nya silakan kembalikan ke Bapak. Tetap nilai lah Pak. Dapat dong, pasti dapat nilai. Thank you, guys. Kasih ya. Oke, silakan untuk kembali ke kursinya. Nah, jadi dari apa yang Bapak lihat dan Bapak dengar terkait apa yang kalian isi pada EKPD ini, Bapak menganggap kalian sudah mulai paham nih terkait konsep awal apa sih itu energi dan apa aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari yang berkaitan dengan energi. Nah, mungkin kalian masih pada bingung terkait apa isi itu energi dan juga bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak akan jelaskan lebih dalam sekarang. Sebentar ya. Siapa? Jangan berisik. Ada Bapak di sini. Ya, Bapak. Saya kecil aja ya. Nah, jadi apa sih pengertian energi? Nah, jadi energi itu merupakan suatu kemampuan untuk kita melakukan suatu usaha ataupun energi kerja. Nah, energi ini dapat membuat kita bisa bergerak, kemudian bisa bermain dan juga bisa menggunakan berbagai alat. Nah, coba kalian bayangkan kalau tanpa ada energi, apakah kita di sini bisa ketika sekolah? Enggak. Tidak kan? Nah, jadi energi itu sangat penting bagi kemampuan untuk kita dalam melakukan suatu usaha ataupun pekerjaan. Jangan berisik ya. Siapa?
tahu energi matahari itu apa? Energi yang dari matahari, Pak. Betul. Nah, jadi energi matahari itu merupakan energi yang berasal dari matahari dan juga energi matahari itu dapat memberi cahaya dan juga panas yang dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan dan juga kita sebagai manusia. Nah, matahari ini juga merupakan suatu sumber energi utama paling besar yang ada di bumi. Nah, contoh-contoh dari penggunaan energi matahari itu tadi seperti yang Bapak sebutkan, salah satunya apa? Ayo. Menjemur baju. Nah, kemudian energi matahari ini juga bisa kita gunakan untuk misalnya kita menjemur ikan asin nih. Mungkin ada dari anak-anak yang pernah menjemur ikan asin ataupun menjemur ikan. Nah, itu pasti kalian menjemurnya di bawah sinar matahari. Nah, baju apa? Apa dulu? Nah, jadi itu tadi sering. Aku tuh nggak bisa makan ikan asin, aku makan ikan salmon gitu. Ikan sapu-sapu Pak. Ikan sepat. Ikan salmon itu apa sih? Pokoknya apa ikan salmon? Salmon, salmon itu Ikan situ. itu lampunya. Nah, kemudian anak-anak bisa nggak sebutkan dari contoh penggunaan energi matahari yang pernah anak-anak lakukan selain yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ayo, siapa yang mau menyebutkan contoh penggunaan energi matahari? Listrik, Pak, listrik. Jadi listrik. Iya, Pak, kan saya pernah jalan-jalan waktu itu sama ayah saya. Dan saya ke kampung. Terus kampung itu katanya dia tidak ada PLN-nya, tapi dia ada listrik dari matahari katanya, Pak. Pakai panel surya. Iya, kan saya ingat satu. Nah, jadi anak-anak sekalian, selain itu ketahui juga manfaat dari energi matahari. Nah, jadi manfaat dari energi matahari itu banyak sekali ya. Salah satu contohnya itu bisa kita gunakan seperti Bapak bilang tadi untuk menjemur baju, kemudian menjemur kuku, ataupun ikan asin dan lain sebagainya. Kemudian energi matahari juga berguna untuk kita dalam menghasilkan kuku. Selain itu, untuk tumbuhan mereka juga bermanfaat untuk menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri. Sama juga hanya dengan hewan, jadi hewan itu bisa terawat juga penggunaan manfaat energi matahari. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk energi yang kedua. Nah, jadi energi panas. Nah, energi panas ini bisa berasal dari api, kompor ataupun matahari. Kemudian energi panas ini juga bisa kita gunakan untuk memasak, kemudian menggantikan pakaian dan juga menghangatkan suhu. Nah, di sini ada yang pernah masak Indomie atau telur di rumah? Wow, pasti makannya pasta ya. Nah, pasti dari anak-anak yang pernah masak itu tadi pasti merasakan panas kan? Nah, itu. Jadi energi panas itu tadi bisa berasal dari api kompor yang kita pakai. Kemudian selain dari api kompor juga bisa berasal dari matahari yang menyinari kita. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh dari energi panas, kemudian beserta manfaat dan manfaatnya seperti itu. Selanjutnya energi cahaya. Nah, lampu yang kita pakai ini berasal dari apa? Energi cahaya. Nah, energi cahaya ini bisa membantu kita melihat. Kemudian lampu ini juga bisa menghasilkan cahaya yang membuat kelas kita menjadi terang seperti itu, tidak gelap. Nah, kemudian cahaya juga berasal dari matahari, lampu ataupun lilin dan juga hal-hal lain yang bisa menghasilkan cahaya. Kemudian cahaya juga bermanfaat untuk kebutuhan untuk dia membuat makanannya. Kemudian kita masuk kepada energi bunyi. Nah, menurut anak-anak energi bunyi itu berasal dari apa aja kalau menurut anak-anak? Gitar kayak di dalam situ, Pak. Gitar. Selain
selain dari kita, dari apa lagi? Dari radio. Nah, dari ya ngomong juga bisa menghasilkan bunyi karena energi bunyi itu dihasilkan dari benda yang bara. Dan suara Pak. Ya, kita. Kemudian kita kalau bernyanyi, nah bernyanyi ini juga menghasilkan energi bunyi. Nah, dari bunyi ini bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi banyak sekali manfaat dari energi bunyi ini. Oke, kita lanjut ke bentuk energi berikutnya. Nah, anak-anak ini apa ini? Contoh gambar apa ini anak-anak? Antar pizza Hut. Pizza Hut. Antar air pekan. Asap pohon. Jual yang Koran. Nah, itu. Nah, jadi seluruh kegiatan yang anak-anak sebutkan itu tadi menghasilkan suatu energi gerak seperti contoh pada gambar ini. Nah, energi gerak ini muncul saat benda tersebut bergerak. Jadi seperti contoh kayak ini sepeda dikayu oleh anak laki-laki ini. Nah, ini juga menghasilkan energi gerak. Kemudian mobil yang berjalan. Ada yang pakai mobil? Nah, itu tadi maka salah satu contoh energi apa? Apa itu? Nah, kemudian ada juga bola yang tendang. Nah, jadi bola yang tendang itu juga menghasilkan energi gerak karena bola yang tendang maka bola tersebut juga akan bergerak seperti itu. Jadi itu tadi adalah bentuk dari energi gerak. Kemudian energi listrik. Nah, energi listrik pasti anak-anak selesai ditemukan kan di rumah. Banyak kesetrum Pak Anjis. Udah ya cukup. Nah, contoh penggunaan energi listrik. Nah, jadi contoh penggunaan energi listrik yang biasa anak-anak lakukan di rumah itu apa? Bisa sebutkan? Kipas angin. Kulkas, AC, mesin cuci, dispenser. Nah, betul sekali. Apa? Open, Pak. Oven, silakan. Bohong dia, Pak. Hair dryer. Air dryer, Cangkokan. cangkokan, Jas HP. betul, jas HP juga. Nah, semua itu tadi yang anak-anak sebutkan merupakan salah satu contoh penggunaan energi listrik. Nah, listrik ini bisa membuat lampu kita ini menyala, kemudian kipas berputar dan juga televisi jadi hidup. Itulah tadi jadi contoh dari bentuk dari energi listrik seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke energi kimia. Nah, jadi energi kimia ini tidak hanya tersimpan di dalam bahan bakar juga, tapi ada di dalam makanan seperti Bapak jelaskan di awal tadi. Jadi tubuh kita ini mendapat tenaga atau energi dari makanan yang kita konsumsi sehari-harinya. Seperti itu. Kemudian kendaraan itu bisa berjalan ataupun bergerak tentunya dengan adanya bahan bakar yaitu bensin. Jadi energi kimia ini bermanfaat sekali bagi kita tentunya dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perubahan energi. Nah, jadi energi itu dapat berubah bentuk ya anak-anak semua. Sebagai contoh, kipas angin itu bisa mengubah energi listrik kemudian menjadi energi gerak. Kemudian lampu juga bisa mengubah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Itu tadi perubahan energi. Nah, dari semua itu tadi tentunya energi ini memiliki berbagai banyak sekali manfaat bagi kita. Sebagai contoh, manfaat energi yang pertama yaitu membantu kita dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua, manfaat energi ini juga membantu kita di dalam menyalakan peralatan-peralatan yang ada di rumah. Kemudian manfaat energi yang ketiga yaitu menunjang kehidupan dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, selain dari ketiga manfaat energi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira ada lagi yang mau menambahkan terkait manfaat energi? Ada yang mau menambahkan?
energi Ada lagi manfaat. angin. Apa itu? Saya, Pak. Angin untuk mudarin kali-kali yang kayak di Pak. Nah, itu juga bisa. Jadi energi angin itu juga bisa digunakan untuk memutar baring-baring atau mengikat angin ya. Nah, jadi tadi apa jadi? Manfaatnya untuk mempermudah kita, Pak, Pemudah dalam hal apa itu? melakukan kegiatan kita. Betul, tadi kurang lebih pilih seperti ini ya manfaatnya. Nah, jadi tentunya energi ini bermanfaat sekali bagi kita. Jadi anak-anak, Bapak harap untuk menjaga sekali namanya energi karena energi ini bersifat terbatas ya, tidak maksudnya tidak unlimited lah ibaratnya seperti itu, tidak unlimited. Pak, kalau nggak ada energi gimana? Nah, seperti itu tadi yang Bapak bilang kan, jadi kalau tidak ada energi maka apapun yang kalian lakukan di hidup ini tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kayak contoh kan, kalau misal kita nih tidak ada energi nih, kita mau menggunakan lampu atau misalkan kipas angin, nah kalau tidak ada energi kan hal itu tidak bisa hidup kan. Nah, jadi hal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Nah, kita masuk kepada penghematan energi. Nah, seperti Bapak sebut tadi kan, energi ini harus anak-anak pakai dengan bijak. Nah, sebagai contoh dari penghematan energi yang pertama ini anak-anak bisa mematikan lampu saat siang hari. Jadi kan siang hari kan udah terang kan ya. Siang hari udah terang, jadi tidak perlu lagi cahaya tambahan di lampu. Ah, saya orang yang hemat Pak. Malam tuh saya ada ilmu. Nah, itu kalau dia Medit. Seremput. Tapi itu cuma di kamar saya. Iya, Saya tidak bisa tidur dan pakai lampu Pak. Enggak, Pak, dia tuh setiap kali kakinya melangkah lampu di rumahnya mati, Mas. Kok gitu sih? Saya banyak satu. Saya cuma hidupkan kipas saja Pak. Kalau gitu. Saya tidak bisa tidur. Dia suka lampu delapan Pak. Dan jangan ada hitam. apa ya? Iya, kan Bapak tetangga saya tadi saya. Tetangga ya? Aku kamu Bapak bilang bukan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Najwa tadi juga merupakan salah satu contoh penghematan energi. Kemudian nih, Kenapa pasti sih? Orang tuh punya cara yang berbeda-beda. Pak, ini bunganya kalian bilang karena lucu. Iya, Nah, deh. kemudian yang kedua yaitu mandi pasti anak-anak sering lakukan kan di rumah. Kalau campur charger itu kalau tidak dipakai harus segera dicampur, jangan dibiarkan aja dulu di stok kosong, nggak boleh ya karena Itu tidak boleh ya Pak. ya nggak boleh karena Nanti rusak. nanti selain rusak dan juga Meledak. energi listriknya juga akan ngalir terus, jadi itu akan menyebabkan boros energi. Jadi kalau anak-anak menggunakan charger HP, terus ataupun charger laptop, ataupun charger mungkin kipas angin elektrik seperti yang Daki bawa tuh, nah itu kalau sudah tidak dipakai segera dicabut. Kemudian gunakan air seperlunya. Nah, jadi anak-anak penggunaan air juga tidak boleh boros-boros karena air juga tentunya memiliki daya batas juga. Jadi kalau misalkan kita sudah tidak menggunakan air lagi, maka air segera kita matikan. Seperti contoh kayak keran air kan, kalau kita hidupkan kan airnya ngalir terus kan. Nah, kalau kita matikan maka air tersebut bisa tidak ngalir lagi. Itu merupakan salah satu contoh dari penghematan energi. Ya, seperti itu. Seperti itulah Kaisha. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang menarik nih, anak-anak. Apa tuh? Kok tahu? Betul. Jadi apa yang kita bilang ya. Jadi setelah ini anak-anak akan mengerjakan kuis. Iya, deh. Udah siap belum dengan handphonenya? Ram, dana kuota. Nggak ada kuota? Iya. Nah, pakai hotspot bapak saja ya. Ini yang tidak punya ya, dengan internet bisa pakai hotspot bapak atau Ya, banyak kalau soal dipakai di rumah apa ya? Kali mau ambil sebenarnya. bentar.
dia mau beda. Beda tidur kayak. Ya, kadang mau mengganti rumah. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah kami telah pelajari, apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Ternyata energi itu banyak sekali macamnya. Dan sumber energi utama itu ada pada matahari. Terus kita harus menjaga energi tersebut dengan melakukan penghematan energi agar kehidupan tetap berlangsung. Betul. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi yang pertama. Saya. Siapa yang mau? Jadi ternyata energi itu dia bisa dua dan sesuatu. Tadi ada energi energi listrik jadi energi gerak. Iya. Terus ada energi apa namanya? Energi matahari berubah jadi energi panas. Ya, terus ada juga energi cahaya matahari jadi energi listrik itu Bapak. Oke, cukup akan ditambahkan oleh Najwa. Jangan. Boleh, juara satu tadi boleh terakhir. Ayo, 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 ayo. Apa tuh disebutkan tuh? Udah, itu ya. Kayak oke, beri tepuk tangan kalau udah setuju. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama yaitu energi adalah kemampuan kita untuk melakukan usaha atau bekerja. Yang kedua, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Dan yang ketiga, energi ada berbagai macam bentuk seperti energi panas, cahaya, bunyi, gerak, listrik, dan kimia. Pak, ada lagi. Apa tuh? Kita harus hemat energi karena energi itu Betul, beri tepuk tangan pada Buan Melisa. Oke, Bapak rasa sudah cukup. Oke? Sudah cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Untuk minggu depan kita akan masuk kepada materi sumber energi. Jadi anak-anak silakan pelajari di rumah terkait apa saja sumber energi yang ada di sekitar kita. Baiklah. Oke, sebelum pulang Bapak minta ketua kelas untuk mengirim doa kepada Ahmad Zaki. Bapak silakan. Oke, baik teman-teman. Ayo kita pulang dan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, terima kasih kepada Mas Zaki sudah memberi doa sebelum kita pulang. Nah, kita sekarang silakan anak-anak untuk keluar dari kelas istirahat dan bersiap untuk